Kurang lebih 642 penduduk Orador sur Glen dihabisi secara sadis oleh pasukan Waffen SS milik Nazi Jerman. Tercatat sebanyak 247 wanita dan 205 anak-anak dibantai secara sadis oleh mereka. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua sudah setia menanti dan menonton video-video terbaru dari saya. Terima kasih banyak. Dan selamat datang juga buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum. Nama saya Joshua, semoga teman-teman semua enjoy dalam menonton video-video dari saya. Jadi baik teman-teman semua, info yang akan saya infokan buat teman-teman semua pada video kali ini yaitu tentang kota-kota mati yang paling menyeramkan di dunia. Apa nama kota-kota mati tersebut dan bagaimana kisah latar belakang sampai kota-kota tersebut disebut kota mati? Langsung saja kita mulai dengan pembahasannya. Tentu kita semua tahu bahwa suasana kota pada umumnya ramai oleh hiruk-pikuk kehidupan manusia. Berbeda dengan di desa, di kota kita bisa menemukan barang apa saja yang kita cari dan dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Terkadang barang di kota lebih mahal di desa, tetapi sebagian orang lebih memilih untuk hidup di kota karena lebih menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Meski begitu, ada pula kota-kota di dunia yang dijauhi oleh orang-orang sehingga kehidupan di sana seakan mati. Saking sepinya, suasana di kota-kota tersebut sangat menyeramkan. Kota mana sajakah itu? Inilah 5 kota mati yang paling menyeramkan di dunia yang saya akan bahas di video kali ini. Kota mati pertama ini berasal dari benua Australia, tepatnya di Wittenoom. Pada mulanya kota ini dikenal sebagai penghasil tambang absesnya. Bahkan Wittenoom merupakan pemasok abses biru satu-satunya di negara Australia selama kurun waktu dari tahun 1950-an hingga tahun 1960-an. Namun pemerintah Australia terpaksa menutup dan mengungsikan seluruh warga kota karena laporan banyaknya warga yang sakit dan meninggal akibat udara kotor. Kota Pripyat di Ukraina ini bisa disebut juga sebagai kota hantu lantaran suasana mencekam dan menyedihkan yang menyelimuti-nya. Kota ini terletak di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Oblast Kiev, sebelah utara Ukraina dan dekat dengan perbatasan Belarus. Pada tahun 1970, kota ini sengaja dibangun untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di sana. Dinamakan dengan Pripyat karena di dekat tempat ini terdapat sungai dengan nama yang sama. Setidaknya, selama 16 tahun kehidupan di kota ini berjalan dengan normal. Bencana mengerikan itu datang pada tanggal 26 April tahun 1986. Sebuah ledakan besar dari 4 reaktor nuklir membuat 45.000 penduduk Pripyat mengungsi untuk menghindari efek dari partikel radioaktif. Bencana tersebut juga tercatat sebagai kecelakaan reaktor nuklir terburuk sepanjang sejarah, karena juga terdapat korban jiwa pada saat itu. Semenjak saat itu, kota ini pun menjadi kota mati tanpa penduduk. Populasi yang turun drastis menyebabkan kota ini menjadi kota mati. Terdapat setidaknya 2.761 warga. Namun jumlah warga pada tahun 2010, populasi warga turun drastis hingga hanya mencapai 10 warga. Penyebabnya yaitu terjadi kebakaran tambang batu bara pada tahun 1962. Di bawah tanah kota ini terdapat api dari tambang batu bara yang sudah sejak lama terus menyala, tepatnya sejak kejadian pada tahun 1962. Pada awalnya warga menolak untuk mengungsi karena merasa bahwa hal tersebut tidak membahayakan keselamatan mereka. Namun lama-kelamaan keadaan semakin gawat karena terjadinya beberapa korban, baik ada yang meninggal dan ada yang sakit, sehingga warga pada saat itu memutuskan untuk mau diungsikan oleh pemerintah setempat. Jadi sejarah singkatnya, di Centralia terdapat 2 tambang batu bara yang beroperasi pada tahun 1856. Sejak kehadiran tambang tersebut, membuat kota ini menjadi berkembang sangat pesat. Akan tetapi kebakaran hebat pada tahun 1962 membuat kota ini menjadi sepi dan jauh dari peradaban manusia. Hingga sekarang tempat ini masih menjadi tempat yang dilarang untuk dikunjungi karena api masih terus berkobar di bawah tanah sehingga membuat orang yang berada di tempat itu merasa panas atau seperti kebakaran. Manusia boleh berkembang dengan teknologi yang ada dan semakin maju, tetapi ketika bumi marah, hancur lebur semua teknologi. Ya contohnya pada kota mati kali ini.
Desa yang berada di Hauteville-Nouvelle-Aquitaine di Prancis ini benar-benar hancur karena terjadi pembantaian besar-besaran pada tanggal 10 Juni tahun 1944. Kurang lebih 642 penduduk Oradour-sur-Glane dihabisi secara sadis oleh pasukan Waffen SS milik Nazi Jerman. Tercatat sebanyak 247 wanita dan 205 anak-anak dibantai secara sadis oleh mereka. Oh Tuhan, banyak sekali korban nih. Bantai manusia macam bantai binatang saja apa? Lanjut bosku, lanjut. Dalam peristiwa mengerikan itu hanya satu orang saja yang berhasil menyelamatkan diri. Adolf Diekmann, komandan yang memerintahkan pembantaian tersebut, berdalih jika tindakannya tersebut sebagai aksi balas dendam atas pemberontakan yang terjadi di Thule, daerah dekat Oradour. Serta dia juga mengatakan bahwa aksi tersebut juga sebagai upaya balas dendam atas penculikan perwira Nazi Helmut Kampfe. Atas perintah dari Presiden Prancis Charles de Gaulle, tempat pembantaian kaum Oradour diabadikan sebagai situs memorial Perang Dunia Kedua. Di sebelahnya juga dibangun pula museum Centre de la Mort de Oradour. Sementara itu juga pemukiman baru telah dibangun di dekat tempat pembantaian tersebut. Akibat dari pembantaian tersebut, kota Oradour-sur-Glane ini juga disebut sebagai kota mati. Jepang memang dikenal publik dunia sebagai salah satu negara yang indah dan menyenangkan. Namun kesan tersebut akan berubah terbalik saat kita mengunjungi sebuah desa terpencil di lembah Iya, Shikoku, prefektur Tokushima. Bagaimana tidak? Jika sebagian besar penduduk di kota tersebut, sebagian besarnya adalah boneka. Jadi kalau boneka yang jadi penduduk, kita mau minta tolong apa-apa harus minta tolong di boneka. Wow. Bahkan tempat ini juga dijuluki sebagai lembah boneka dan desa orang-orangan sawah dari masyarakat Jepang lainnya. Boneka-boneka yang berada di desa Nagoro ini merupakan hasil ciptaan Ayano Tsukimi, seorang wanita lanjut usia. Tsukimi merupakan satu dari sedikit penduduk yang masih bertahan di tempat itu karena sebagian besar penduduk telah berpindah ke desa atau kota yang menawarkan kehidupan yang lebih baik. Tiap kali ada tetangganya yang meninggal atau meninggalkan kota tersebut, Tsukimi ini langsung membuat boneka tiruannya secara lengkap dan memposisikannya sesuai dengan kebiasaan dari orang tersebut. Wah, nenek Tsukimi ini juga ternyata seniman ya teman-teman. Menurut Tsukimi, hal itu dilakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap jiwa para kerabat yang telah pergi mendahuluinya. Dan itulah 5 kota mati yang paling menyeramkan di dunia, yang awalnya kota-kota tersebut adalah kota-kota seperti pada umumnya, dan oleh suatu sebab, kota-kota itu ditinggal dan hanya tersisa bangunan-bangunan nan menyeramkan. Waduh. Jadi buat teman-teman semua, siapa yang ingin untuk berkunjung atau mau tinggal di kota mati ini, silahkan komen di bawah. Jadi bagi teman-teman semua, demikianlah pembahasan yang dapat saya bahas pada video kali ini. Jangan lupa dukung channel Beta.info ini dengan cara tekan subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.